kasus Subang itu meskipun kecil, tapi sepertinya dalam tanda petik sudah tersistem sejak awal, ya. Sehingga orang-orang yang terlibat itu akan terancam dirinya ketika dia membukakan persoalan ini kepada pihak penegak hukum. Jadi merasakan intimidasi. Gitu. Jadi si Mr. D ini terintimidasinya satu secara fisik oleh teman-temannya yang turut serta melakukan, dua tekanan secara batin. Jadi batinnya dia ingin mengatakan bahwa udahlah saya ini bagian daripada pelaku, gitu. Tapi peran saya seperti ini, dan saya menunjuk di A, B, C, gitu. Jadi kalau ada ahli hukum yang mengatakan bahwa kok hanya keterangan pelaku aja bisa menetapkan orang jadi tersangka, polisi tidak akan sebodoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selalu bertiga. Teman-teman semuanya kembali bersama saya Heri Suwanto masih dalam pembahasan kasus Subang. Namun teman-teman semuanya kali ini ada sesuatu yang berbeda karena saat ini ramai sekali diperbincangkan terkait perkembangan kasus Subang. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Endang Supriyadi SHMH. Beliau adalah sebagai praktisi hukum di Kabupaten Subang dan kebetulan juga beliau adalah ketua DPC Pera di Kabupaten Subang. Nah, selamat sore nih Pak. Endang nih. Alhamdulillah nih bisa bertemu dengan Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah ya. Jadi pada saat ini di sela kesibukan ketuanya, istilahnya dapat kesempatan untuk bagaimana bisa berbincang terkait perkembangan kasus Subang dengan ketuanya. Nah, selama ini juga mungkin ketua juga mengikuti perkembangan kasus Subang. Sebelum mungkin ada nanti beberapa pertanyaannya, tentunya pertanyaan ini mewakili pertanyaan beberapa pemerhati kasus Subang ya. Dalam hal ini terkadang orang menyebutnya netizen, tetapi hari berbicara bukan netizen ya, jadi berbicaranya pemerhati kasus Subang. Nah, tetapi sebelumnya dalam hal ini mungkin bagaimana nih melihat situasi perkembangan kasus Subang, terutama setelah ada penetapan tersangka di dalam kasus Subang. Silakan. Sebetulnya dari sejak awal kejadian ini 2 tahun yang lalu, kami secara pribadi ikut menelusuri antara masyarakat ini karena dianggap suatu kasus yang sangat menarik. Dan sejak awal bahwa ketika kasus ini ditangani oleh Subang dan saat itu juga Polres ini tidak menyimpulkan bahwa ini dianggap sebagai suatu pembunuhan di tengah pemikiran saya, kalau kasus ini dianggap sebuah kasus pembunuhan berencana, jadi mindset saya itu bahwa pelakunya itu diduga dari lingkaran keluarga dan lingkaran orang-orang yang dikenal korban. Dari awal saya sudah tidak menganalisa seperti itu, dan ternyata memang Polres menentukan bahwa ini dianggap Nah, kemudian kenapa sampai kasus ini molor sampai 2 tahun? Artinya pihak kepolisian itu sebetulnya secara intensif untuk menggali alat bukti agar benar-benar ketika ada tersangka ini jangan sampai lepas di pengadilan. Nah, kenapa kasus ini sampai berlarut-larut? Nah, ini diduga pada saat itu ada juga pengusaha TKP. Artinya kasus pembunuhan sebetulnya kalau di Subang ini kategorinya seperti mudah gitu. Korban ada di situ, gitu kan. Terus istilahnya semua alat bukti ada di situ. Hanya polisi di dalam menggali alat bukti ini kesulitan. Kenapa? Karena TKP pada saat itu sudah tidak steril. Sehingga ini yang menyebabkan kesulitan. Nah, saya
menganalisa bahwa ketika TKP ini rusak, bisa saja ini dianggap suatu katakanlah obstruction of justice gitu. Artinya obstruction of justice ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berusaha menghambat proses penyidikan. Ya. Contohnya TKP ini dihilangkan jejaknya. Ini kan polisi kesulitan untuk mencari alat bukti gitu. Makanya polisi ini juga harus lebih profesional karena tidak mungkin menentukan orang menjadi tersangka tanpa dua alat bukti yang sah berdasarkan pihak berdasarkan Oke, tapi sekarang ini kan banyak juga ya yang memainkan karena memang tersangka di dalam kasus polisi ini sudah mentersangkakan 5 orang di dalam kasus ini. Tetapi memang ada 2 orang yang sudah ditahan oleh pihak polisian, yaitu inisial Y dan inisial MR. Nah, yang 3 lagi ini posisinya sudah tersangka, tapi saat ini hanya dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Nah, justru ini yang ingin ditanyakan bagaimana menurut pendapat ketua, karena saat ini banyak sekali perbincangan seolah ada kesannya memang bahwa pihak kepolisian itu terkesan ragu dalam menetapkan tersangka, walaupun pada dasarnya kita meyakini bahwa pihak kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus Subang ini tentunya memiliki 2 alat bukti yang kuat yang merujuk kepada pasal 184 tadi, bahwa tidak butuh pengakuan di dalam kasus Subang. Nah, atau mungkin juga ada yang berpikir bahwa mungkin ini strategi kepolisian untuk bagaimana bisa lebih menjerat lagi tersangka-tersangka karena diduga tidak butuh mungkin ada tersangka yang lain. Nah, terkait persoalan status tersangka yang hanya dikenakan wajib lapor di sini, kira-kira menurut tanggapan ketua sendiri seperti apa? Nah, begini, jadi tentu polisi ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentu dan pasti polisi itu sudah mengantongi 2 alat bukti yang sah, seperti itu. Meskipun di dalam hukum kita ini adalah asasnya presumption of innocence, jadi asas kalau tidak bersalah. Ya. Tapi sekurang-kurangnya alat bukti itu mesti wajib dipegang, kan seperti itu. Nah, contohnya yang saya amati, kasus ini mula-mula terbukanya akibat pengakuan seorang yang berinisial MR tadi, datang kepada pihak pejabat mengakui bahwa dia itu bagian daripada yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Nah, ini kan sebagai bentuk petunjuk pengakuan pelaku. Artinya, ketika seseorang mengakui turut serta melakukan dalam proses pembunuhan tersebut, ini kan akan menjadi bola buat kepolisian untuk mengembangkan siapa pelaku-pelaku berikutnya, gitu kan? Di dalam KUHP pasal 184 ini sudah jelas bahwa diantaranya adalah keterangan saksi, gitu ya. Saksi itu baik saksi pelaku maupun saksi-saksi di luar pelaku, gitu. Jadi sebetulnya polisi itu sudah punya bidikan sejak awal, juga sudah punya bidikan, tetapi polisi itu kan nggak mau gegabah di dalam menentukan tersangka sebelum alat buktinya cukup kan begitu. Nah, makanya yang dikutip oleh saya dari tim DPI Mabes Polri pada saat itu, sebetulnya polisi itu lebih ketika mengembangkan petunjuk seperti contohnya ya ketika HP ini hilang, itu kan sebetulnya kalau fisiknya hilang itu kalau rekam jejak emailnya bisa dicek di provider, sebetulnya bagi kepolisian itu tidak susah sebenarnya kalau HP itu fisiknya hilang. Kemudian tes DNA autopsi kan sudah dilakukan, kami dikatakan sama tim DPI itu sudah, jadi artinya bisa dicarikan petunjuk tes DNA di lingkungan keluarga, di lingkungan orang dekatnya, juga bisa dicek HP yang hidup pada saat terjadinya kejadian, gitu. Nah, makanya ini kan semakin terang dengan adanya dari mengatakan bahwa saya bagian daripada
pelaku gitu kan ya. Nah, sehingga ini akan menguak soal tersangka ini yang dua ada ditahan. Kenapa yang dua ini ditahan? Jadi artinya soal penahanan kita kan bentuknya karena ini sifatnya pembunuhan, jadi dianggap sebagai dalam politik sebagai pelaku utama. Ya. Gitu. Nah, ini yang harus diamankan dulu. Ya. Nah, ada pun yang lain belum ditahan, bukan dalam arti dia tidak akan diproses hukum, ya. Bukan dalam arti polisi ragu-ragu. Dengan sudah ditetapkannya tersangka, itu polisi sudah tidak ragu-ragu lagi, gitu kan. Hanya tinggal polisi bagaimana melengkapi bukti-bukti yang akurat, ya. Gitu agar dalam proses persidangan nanti dilakukan di pengadilan seperti itu. Oke, gini, Ketua. Berarti dari apa yang Ketua sampaikan bahwa pihak kepolisian bukan tanpa alasan berani menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini. Tentunya sudah memiliki dua alasan. Nah, di dalam kasus Subang ini kan pada dasarnya setiap saksi yang saat ini posisinya menjadi tersangka itu memiliki pek. Dan ada juga dari pendamping hukum yang mengatakan bahwa penetapan tersangka di sini hanya berdasarkan kepada pengakuan saudara Danu, jadi pengakuan sepihak. Nah, bagaimana komentar Ketua sendiri berarti hal ini? Ya artinya kan seperti berarti kan kontradiktif gitu loh dengan pendapat Ketua tadi. Tidak kontradiktif, artinya kan begini. Ketika seseorang ini menyatakan diri bahwa dia bagian daripada pelaku, kan orang ini kan berhadapan dengan jeruji besi. Iya, iya. Ya nggak? Jadi ketika orang memang dia mengatakan bahwa saya bagian daripada pelaku, itu jeruji besi sudah di depan mata. Ya. Nggak mungkin kalau dia tidak melakukan, ya. Menyatakan diri saya berbuat. Ya. Nah artinya ini bagi kepolisian kan sebagai pintu masuk. Ya. Ketika seseorang ingin melakukannya tidak sendiri, ya. Dia akan menunjuk teman-temannya. Ya. Gitu kan, terlepas tersangka lain itu mengaku atau tidak, yang jelas bahwa polisi selain keterangan saksi pelaku ada alat bukti sebelumnya, ya. Sebagai petunjuk-petunjuk yang meskipun pada saat itu belum polisi menentukan tersangka, ya. Jadi jejak-jejaknya sudah ada gitu. Nah, hari ini ketika ada yang mengakui bahwa saya bagian daripada pelaku, nah di situ lengkapnya sudah, ya. Alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian. Sejak awal saya sebenarnya merasa gimana ya, merasa ada tanda tanya. Kenapa pihak korban ini menggunakan seorang pengacara? Ya. Memang hak ya, warga negara itu boleh meminta bantuan hukum pada seorang pengacara. Tetapi di dalam kasus pidana yang sebenarnya dia sebagai korban, ya. Itu sudah diwakilkan kepada negara. Oh iya. Iya kan? Ya. Artinya si pelaku kejahatan ini sudah berhadapan dengan negara. Iya. Gitu. Jadi artinya agar dari awal si para saksi yang diperiksa polisi ini transparan tanpa didampingi oleh pengacara. Kan artinya kalau memang dia sebagai korban, benar-benar korban, asli sebagai korban, nggak usah didampingi pengacara, ya katakanlah sejujurnya. Oh. Gitu kan, katakanlah sejujurnya, tanpa ada pendamping hukum pun, dia tidak mungkin akan merekayasa persoalan. Iya. Karena sebagai korban. Karena sebagai korban yang sudah diwakilkan kepada negara. Iya. Gitu. Hal ini kepolisian ini bekerja mewakili korban untuk menentukan siapakah pelaku pembunuhan tersebut. Ya, untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kedua korban agar pelaku terungkap. Berarti, nah ini perlu kita garis bawahi mungkin Ketua ya, bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, bahwa yang namanya mendapatkan pendampingan hukum itu adalah hak setiap warga negara. Ya. Akan tetapi karena memang persoalannya dalam hal ini adalah keluarga korban, berarti di sini juga secara tidak langsung sudah menunjukkan sesuatu ketidaklaziman gitu. Ya. Seperti itu. Jadi saya membacanya seperti itu. Ya. Karena kan kasus pembunuhan ini kan beda dengan kasus-kasus penipuan, misalkan kasus penganiayaan misalkan, gitu kan. Jadi yang namanya sifatnya kasus pembunuhan beda dengan kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan ketika masyarakat awam ingin melaporkan takut tidak piawai, maka bisa didampingi oleh penasihat hukum. Tetapi kalau sifatnya kasus pembunuhan ini kan kasusnya yang sifatnya pidana murni. Artinya polisi bukan delik aduan, delik aduan, meskipun tidak didampingi oleh penasihat hukum, polisi ini akan giat dan aktif
memeriksa saksi-saksi yang memang ada apa namanya, ada korelasi terhadap kasus itu gitu kan. Tetapi ketika didampingi seorang advokat dia sah saja, cuma kalau saya berpikir ini dalam tanda petik itu merasa ada aneh gitu. Dari awal juga mungkin dari awal saya membacanya seperti itu gitu. Jadi artinya seperti bisa dalam tanda bisa tidak independen gitu ketika diperiksa oleh penyidik, ketika didampingi oleh advokat, sementara dia posisinya korban dan ingin mengungkap kasus ini. Artinya kan dia meskipun awam sekalipun nggak didampingi pengacara, ditanya kepolisian itu dia akan berbicara terang-terangan dengan kebodohannya, dengan kepolosannya, apalagi orang pintar. Gitu kan, sepanjang dia tidak terlibat dalam tanda petik apapun yang dilakukan polisi, katakan secara terbuka. Beda orang awam ketika didampingi pengacara, terus orang pintar juga didampingi pengacara itu akan beda gitu kan. Gitu kan, akan beda artinya suasananya ketika dia diperiksa sendiri seperti itu. Jadi itulah awal juga yang menjadi, sebetulnya ini ketua betul ya, banyak sekali ada komentar yang mempertanyakan hal ini, walaupun mungkin mereka juga mengetahui ya bahwa yang namanya pendampingan hukum ini hak warga negara untuk bagaimana bisa menjaga objektivitas atau kesetaraan di dalam hukum seperti itu, atau mungkin dengan bahasa lain equality before the law ya ketua ya, seperti itu. Nah ketua, dalam hal ini ada sesuatu juga yang menarik ya, menurut cara pandang ketua. Saat ini di dalam kasus Subang kan banyak sekali pihak, mungkin kita bukan menyebut polisi ya, kita sebut saja oknum ya. Karena pada dasarnya polisi itu tidak ada yang tidak baik, tapi mungkin oknum yang tentunya diduga nih. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar ya, Kombes Pol Surawan, terkait adanya beberapa orang dari mulai bintara sampai dengan perwira yang tentunya diduga ya terlibat lah dalam persoalan ini, dan ini sekarang lagi dilakukan pendalaman. Nah, menurut cara pandang ketua sendiri di dalam kasus Subang ini, mungkinkah ada OOJ atau obstruction of justice di dalam kasus Subang? Artinya seperti itu ya. Jadi karena kondisi saya ini kan sudah tersangka ya. Beliau ini kan bukan orang bodoh. Ya, kalau dilihat dari aspek sosial ya. Orang yang banyak gaul, orang yang sudah berkenalan, yang menjadi korban juga kan anak dan istri seperti itu. Jadi kenapa saya menduga ada obstruction justice itu pada saat simpang siurnya berita bahwa ini dibersihkan oleh oknum Menpor, kan, dan lain sebagainya. Artinya kan begini, orang ketika awam sama sekali, ketika melihat bahwa di rumahnya itu ada suatu proses pembunuhan misalnya, jadi sebetulnya orang awam sekali tidak akan langsung masuk ke situ. Meskipun spontan dia melihat, dia akan langsung melaporkan kepada atau kepada RW atau kepada desa atau kepada penegak hukum. Tetapi apa yang dilakukan pada saat itu yang saya kutip dari saksi Pak Ade pada saat itu ada terjadi proses membersihkan di dalam rumah. Itu keterangan saksi Ade, Pak RT Ade ya, kalau tidak salah, Dede yang saya tanya gitu. Jadi pada saat itu Pak lagi di dalam itu, Pak ini saya mau lapor ya Pak, ya gitu. Jadi posisinya beliau lagi di dalam gitu. Ternyata di dalam itu kan membersihkan sesuatu yang ada di dalam. Artinya kalau TKP itu sudah dibersihkan, sehingga jejak-jejak itu dihilangkan, gitu kan, dalam tanda petik dihilangkan. Nah, adapun terjadinya ada dugaan obstruction of justice, bisa saja terjadi kalau memang ini sudah menjadi suatu persekongkolan, kan seperti itu. Jadi kasus ini kalau dipandang sepintas dianggap kasus yang sangat mudah, kasus yang mutilasi, yang dibuang kemana-mana dan lain sebagainya, itu polisi bisa mengungkapnya. Ini kan korbannya semua ada di situ, gitu kan, di TKP lengkap seperti itu. Nah, faktor yang tidak secepat kilat polisi dapat menentukan siapa tersangkanya, ya akibat TKP-nya itu sudah rusak sehingga tidak bisa mengidentifikasi ketika mencocokkan dalam sidik jari dengan DNA dan lain sebagainya. Karena apa? Ini seperti sudah
setting sejak awal. Kenapa disebut pembunuhan berencana? Kan sudah direncanakan. Jadi ketika ini bijak mesti dijelaskan. Apalagi kalau melibatkan diduga ya melibatkan oknum penegak hukum. Itu kalau benar ini melibatkan penegak hukum terus memang sengaja agar TKP itu dirusak, ini memang akan menyulitkan gitu. Polisi ini perlu ekstra ya. Makanya Polres Subang ini kan di backup oleh Polda, termasuk oleh Bareskrim. Hari ini ditangani oleh Polda kan sudah mulai terbuka dengan pengakuan seorang tadi ya kan, sehingga kenapa polisi menahan 2 orang? Karena itu diduga sebagai aktor utamanya yang melakukan eksekusi gitu kan. Nah, jadi artinya meskipun tersangka lainnya ini tidak mengakui, tetapi si pelaku ini sudah menunjuk siapa yang melakukan pembunuhan ini, disebut si A, si B, si C, si D. Itu kan pengakuan salah satu pelaku ya. Kan tidak mungkin orang setelah anak muda itu ya akan menunjuk orang-orang yang memang tidak pernah melakukan sama sekali, yang tidak ada korelasinya di dalam pembunuhan ini. Di sisi lain, polisi itu sudah mengantongi alat-alat bukti lain ya, gitu kan, seperti adanya berkas darah di jaket misal gitu kan, terus adanya anjing yang F9 itu pada saat itu menggembomi salah satu orang yang ditahan itu yang saat ini mengakui gitu. Yang saat ini mengakui itu sebetulnya sudah petunjuk-petunjuk bagi polisi gitu. Polisi sebenarnya kenapa lama jadi ingin intent gitu ya. Apakah kasus ini juga ada main dalam tanda petik uji aparat yang menangani kasus ini kan, seperti itu. Karena kasus ini bisa terbuka atau tidak, ini kan peran penyidik sangat penting ya. Kalau ketika umpama ada oknum penyidik, itu apalagi pimpinan penyidik yang melakukan itu, ini kan tidak akan pernah ketemu begitu. Ya. Itu analisa saya seperti itu kalau terjadi obstruction of justice. Gitu. Untung saja sekarang juga ada salah satu pelaku yang mati. Orang bisa saja berpandangan, oh ini mah keterangan seorang pelaku menunjuk seseorang. Jadi artinya begini. Si pelaku yang menyerahkan diri kepada Polda itu kan bukan orang dia. Ya. Dia ini kan sehat jasmani rohani gitu kan. Jadi kecil kemungkinan, bahasanya kecil kemungkinan untuk menunjuk orang yang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan eksekusi begitu. Kalau pengaruh saya. Ya. Terus ini Ketua, dalam hal ini kan tadi disampaikan adanya pengakuan dari saudara Danu yang tentunya mungkin saat ini pihak kepolisian menetapkan saudara Dan sebagai tersangka dan saudara tadi disebutkan saudara Y di sini sebagai tersangka, tentunya sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Apalagi mungkin hasil scientific investigation ya yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Nah, saat ini walaupun memang waktunya 2 tahun nih baru terungkap, nah Danu di sini kan bisa dikatakan sekarang membuka dan dia menyerahkan diri loh, gitu kan. Nah, sekarang ini mengajukan untuk menjadi justice collaborator. Nah, bagaimana menurut tanggapan Ketua? Walaupun memang ada komentar lain juga nih ya, walaupun memang tidak banyak, atau mungkin ada salah satu keluarganya juga tidak entah atas dasar apa itu, tapi yang jelas ada yang misalkan tidak setuju dengan Danu diaksesnya menjadi JC misalkan oleh LPSK. Nah, menurut komentar Ketua sendiri seperti apa nih terkait lamanya waktu membuka persoalan kasus ini? Walaupun memang saya meyakini ya, karena kita suka mendampingi juga saudara Danu. Jadi Danu di sini ada tekanan. Nah, sekarang 2 tahun dibuka, akhirnya oleh pengacara diantarkan ke penyidik untuk membuka persoalan ini supaya lebih terang benderang lagi. Dan saat ini Danu mengajukan posisinya sebagai deputi. Nah, kira-kira menurut Ketua, layakkah seorang saksi atau seorang tersangka yang sudah ditersangkakan ini untuk bisa dikabulkan menjadi seorang JC di dalam kasus ini? Nah, jadi kalau menurut saya soal JC itu kan tentu menyangkut perlindungan juga ya seorang tersangka. Ini kan ketika dilindungi oleh LPSK ketika posisinya dia sebagai JC-nya dikabulkan, ini kan berpotensi membuka tabir ini
seterang-terangnya, kan gitu. Jadi jangan sampai pihak si pelaku ini yang akan menerima kasus ini itu tertekan. Jadi analisa saya, kenapa sampai 2 tahun dia tidak memberikan keterangan kepada pihak penyidik bahwa dia ini salah satu bagian dari pelaku. Gitu. Jadi diduga itu memang ada tekanan gitu. Jadi kalau sejak awal dia mengaku, itu mungkin akan ada sesuatu buat dia. Karena kasus itu kan sangat krusial, gitu kan, sangat krusial. Bisa terjadi tindak pidana 2 kali, gitu kan. Makanya dia memilih untuk berdiam diri, gitu kan. Makanya jadi JC ini tujuannya apa? Agar dia ini dilindungi oleh LPSK yang pertama. Yang kedua, dia akan secara pure menjelaskan siapa pelaku kasus ini yang terlibat, gitu kan, dengan posisi dia yang aman. Nah, sedangkan begini, di dalam tindak pidana bahwa ketika seseorang ini melakukan suatu kejahatan akibat suatu tekanan awalnya, gitu kan, ini sebenarnya ada unsur keringanan buat pelaku, kan, ketika memang sejak awal dia tidak ada mens rea, kan di dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dikejar oleh hukum itu kan mens rea. Mens rea itu apa? Niat jahat dari awal, gitu ya. Nah, ketika seseorang memang awalnya tidak niat untuk membunuh seseorang, tetapi spontanitas dia diajak, misal diajak, gitu kan, untuk turut serta, ya meskipun tidak ikut langsung menganiaya, ikut langsung memukul dan lain sebagainya, dia dengan cara menggotong, dengan cara ikut, artinya tidak melakukan kekerasan, tetapi berperan menggotong atau istilahnya turut serta mengamankan si korban, gitu ya. Dan kita melaporkan kepada penegak hukum, itu kan salah satu bagian pelaku. Nah, tetapi kalau memang dia dari sejak awal dia tidak ada niat jahat untuk itu sebetulnya ada alasan pemaaf. Di dalam hukum itu kan ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Karena apa yang dikejar oleh hukum itu kan niat jahat, niat jahat, gitu kan. Awalnya dia tidak punya dana, tapi setiap sempurna diajak orang, gitu. Tapi walaupun bagaimana dia melakukan tindak pidana, tetapi ada alasan untuk dimaafkan, seperti diringankan hukumannya, seperti itu, gitu kan. Jadi mungkin kesimpulannya terkait berbicara LPSK di sini wajar juga gitu loh, kalau sebagai seorang tersangka di Lampung Subang yang membuka persoalan Subang ini, saudara saksi MR ini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Ya, kita kan berkaca kepada kasus nasional, kasus nasional ketika itu Pak Sambu, gitu ya. Jadi begitu rapinya sampai Kapolres Jakarta Selatan juga terkecoh dengan persoalan ini, gitu ya kan. Maka ketika Baradae ini sebagai tersangka didampingi penasihat hukum yang tepat, kan tersangka boleh dong didampingi oleh penasihat hukum, supaya masa aman. Lalu diusulkan dia sebagai DC dan dia dilindungi oleh LPSK, sehingga dia itu tidak terintimidasi secara batinnya, dan sehingga dia membuka takdir seluruhnya, gitu yang akhirnya kasus ini menjadi lebih terang benderang. Ini kasus Subang itu meskipun kecil, tapi sepertinya dalam tanda petik sudah tersistem sejak awal, sehingga orang-orang yang terlibat itu akan terancam dirinya ketika dia membukakan persoalan ini kepada pihak penegak hukum. Jadi merasa terintimidasi, gitu. Jadi si Mr. D ini terintimidasinya satu secara fisik oleh teman-temannya yang turut serta melakukan, dua tekanan secara batin. Jadi batinnya dia ingin mengatakan bahwa udahlah, saya ini bagian daripada pelaku, tapi peran saya seperti ini, dan saya menunjuk si A, si B, si C, gitu. Jadi kalau ada ahli hukum yang mengatakan bahwa kok hanya keterangan pelaku aja bisa menetapkan orang jadi tersangka, polisi tidak akan sebodoh itu. Jadi berarti kalau ada keterangan bahwa penetapan di tersangka di dalam kasus Subang ini, misalkan seorang praktisi hukum, yaitu tentunya itu kurang elok gitu ya? Bukan masalah kurang elok, silakan aja. Karena kan apalagi sebagai kuasa hukum, silakan aja. Karena kan peran dan fungsi advokat ini kan ketika menjadi kuasa hukum kan membela. Artinya kan begini,
membela ini bukan dalam arti orang salah supaya benar, bukan orang membunuh supaya dianggap tidak. Kan artinya begini, peran advokat ini sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, itu kan. Jadi di dalam sistem peradilan pidana itu ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada lapas, dan advokat. Itu sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Nah, peran advokat ini adalah membela. Membela di sini adalah menempatkan sesuatu perbuatan apabila dia sudah jadi tersangka sesuai dengan porsinya. Jangan sampai orang hanya ngegotong doang nih, dianggap sebagai orang yang melakukan. Intinya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan perbuatannya yang dia lakukan, terhadap korban. Seperti itu. Ya, kalau beranalisa bahwa keterangan seorang pelaku terus menunjuk pelaku lain bisa dianggap belum cukup, kan polisi tidak berdasarkan keterangan Mr. D saja. Betul. Ada alat bukti lain seperti DNA, sidik jari, mungkin ada kamera CCTV, terus ada labkrim Polri, ada tes lie detector dan lain sebagainya. Artinya banyak alat bukti yang dikumpulkan untuk mensinkronkan apakah orang-orang yang ditunjuk sama pelaku D ini ada persesuaian tidak. Ketika ada, ya polisi sudah tidak ragu-ragu lagi menetapkan orang tersangka, meskipun yang dua ditahan sebagai dalam tanda petik dianggap sebagai aktor intelektual dan aktor utamanya. Kan seperti itu. Oke Ketua, ini izin sama Ketua, masih ada beberapa hal yang tentunya ditanyakan. Ini ada kaitannya dengan rasa keingintahuan pemerhati kasus Subang. Izin ya Ketua ya, boleh ya?